Jadi pada kesempatan kali ini, aku mau bahas masalah lasik mata aku yang aku lakuin tahun lalu bulan Desember. Ini tidak disponsori, murni hanya sharing pengalaman aku, oke? Part pertama ini aku akan bahas 5W1 hanya. Yang pertama, saya minusnya minus 3,75, mata kanan dan kiri untungnya sama, ada silinder juga atau astigmatism itu juga sama, kanan dan kiri kayaknya minus 1 deh silindernya. What is LASIK? LASIK terutama jenis Smile Pro ini yang aku lakukan tanpa membuka flap di kornea seperti LASIK biasa pada umumnya. Where? Di rumah sakit mata Dr. Yap Yogyakarta. Mereka melakukan LASIK di setiap hari Selasa dan Kamis. Why LASIK? Karena aku capek pakai kacamata itu berat, kadang bikin sakit kepala, terus juga sering berembun, dan aku orangnya suka berenang, nggak mungkin kan pakai kacamata saat berenang. Why di Jogja? Karena ada keluarga yang bisa mendampingi, dan untuk LASIK itu harus ada pendampingnya. Itu sebenarnya aku tuh nggak diniatin gitu LASIK di Jogjanya, karena awalnya nantilah kalau ada uang sisa aku liburan, bolehlah LASIK. Nah, kebetulan ada rezeki, ada uang sisa, makanya aku putuskan untuk LASIK. Makanya kenapa kayak ngebut gitu, karena udah mepet banget, saatnya aku kembali ke UK. When? LASIKnya aku tanggal Selasa Desember. Pre-LASIKnya atau screening untuk LASIKnya tanggal 2-nya, hari Senin. How? Nah, how ini prosesnya ya, aku jelasin secara detail prosedur LASIKnya. Pertama-tama aku daftar online. Posisi aku waktu itu ada di Bali, masih di Bali. Daftar online dulu, tanggal 1 Desember, hari Minggu. Aku terbang dari Bali ke Jogja. Tanggal 2-nya, Senin, aku pre-LASIK. Tahap pertama, tes air mata. Jadi aku sebutkan mata kiriku kering, jadi nggak bisa produksi air mata seperti yang kanan, yang normal. Mata kiriku ini kering parah di level 3 dari 4. Kalau kamu udah di level 4, itu kamu nggak bisa laser. Kalau di level 3 masih bisa laser, tapi aku nggak bisa pakai metode yang PRK, yang paling terjangkau. Makanya kenapa aku pakai metode Smile Pro. Dan penyembuhannya itu untuk mata kering seperti aku ini hitungannya cepat ya. Kalau aku pakai metode LASIK biasa mungkin bisa lama banget karena mataku ini kondisinya berbeda ya. Lalu juga ada tes ketebalan kornea mata. Jadi untuk yang Smile Pro ini syarat ketebalannya 300 sekian dan korneaku ketebalannya ada 500 sekian. Untuk ketebalan korneaku bagus, tebal. Di LASIK itu seharian, pindah-pindah ruang pemeriksaan gitu, dan terakhir itu pemeriksaannya ada di ruang syaraf ya, dokter syaraf mata begitu. Aku sebelumnya udah pernah di LASIK screening di UK, makanya kenapa aku percaya diri banget aku bisa LASIK di Jogja, apalagi pakai teknologi Smile Pro. Kenapa aku nggak ngelakuinnya di UK? Karena yang Smile Pro itu cuma ada di London. Mereka kasih harga 7.000 pound atau sekitar 140 juta. Dan LASIK biasa aja itu udah 5.000 pound, itu sekitar 100 juta. Gila gak sih? Aku dites mata lagi, tapi dimaksimalin untuk tesnya, jadi per mata gitu, nggak di combine 2 mata. Jadi minus 4 sekian, silindernya juga dimaksimalin. Lalu dibeli resep obat tetes, 1 tetes 1 gel, 1 lagi pil itu untuk diminum di hari H-nya. Selasa tanggal 3 Desember 2024 itu hari H-nya OP. Jadi aku disarankan untuk tidak memakai parfum, tidak memakai make up atau bedak dan lain-lain yang berdebu. Jadi datang, kamu bisa langsung ganti baju OP, nanti pas kamu masuk ke ruang tunggu OP, keluargamu bisa bayar. Karena aku yang bayar, jadi aku bayar dulu sebelum pakai baju OP. Pembayaran itu mencakup pembayaran operasi dan resep obat untuk setelah OP ya. Setelah itu aku ganti baju. Obat yang kemarin dikasih waktu pre-LASIK, aku disuruh minum di depan susternya, dikasih jus. Obat itu untuk bikin kamu relax gitu. Terus masuk ke ruang tunggu OP. Banyak orang yang ketiduran, aku pun juga ketiduran karena emang saking relaxnya itu bikin ngantuk. Lalu masuk ke ruangan OP, kita disuruh berbaring, posisinya itu kaki itu agak lebih tinggi daripada kepala ya. Lalu mata kita ditetesi, terus diganjel, disuruh tetap terbuka, lihat titik cahaya putih itu, nggak boleh lirik-lirik kanan kiri. Mata kita divakum, biar stay di tempat dan nggak bergerak. Tapi dokter selalu kasih
directions setiap stepnya, jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut. Proses lasernya itu cepet sekali, langsung nggak berasa udah selesai. Setelah di laser, penglihatan kita tuh kayak ada frosty kaca gitu. Dokter nanti bakalan kasih insisi kecil banget untuk membuang jaringan epitel yang tadi udah di laser. Kalau bahasa simpelnya itu membuang minusnya. Setelah minus dibuang, penglihatan kita clear banget, tapi emang agak pusing karena mata kita masih menyesuaikan. Yang dari minus banyak tiba-tiba nggak minus itu beneran agak pusing, agak sedikit blur, nggak masalah katanya, emang normal kayak gitu. Aku in and out sekitar 10 menitan aja dan kembali ke ruang tunggu OP tadi. Pendamping kamu dipanggil untuk membantu memberikan obat tetes mata yang tadi kamu udah bayar. Ada 3 jenis. Setelah itu aku dikasih kacamata kuda sama kacamata yang hitam. Yang kacamata kuda itu dipakai untuk supaya kita tidak ngucek mata, nggak boleh kena air, nggak boleh kena debu, kena asap selama 7 hari. Di hari tersebut pasca OP, mata itu berat banget, sepet. Penglihatan udah bening, cuma agak berbayang sedikit aja. Tanggal 4 Desember hari Rabu, kontrol hari pertama, dites mata, penglihatan masih sama, bening tapi sedikit berbayang, sensitif sama cahaya matahari, jadi aku pakai kacamata hitam yang dikasih, terutama kalau lagi di luar rumah itu. Nonton TV aja kayaknya terang banget gitu. Tanggal 6 Desember, aku terbang ke Bali, kontrol kedua pasca operasi Siloam Bali, spesialis mata, aku minta obat tetesnya dibanyakin untuk dibawa ke UK. 2 minggu pertama masih pakai 3 jenis obat tetes ya, Polydex, LFX, sama Hyalop. Tanggal 10 Desember itu aku terbang dari Bali ke UK dengan membawa obat tetes mata banyak. Masuk 2 minggu, penglihatanku udah bening, udah tajam, udah nggak berbayang, udah bisa melihat masa depan saking tajamnya. Beneran itu bening banget. Tapi aku tetap nggak mau kenain air, nggak mau kena asap atau debu, karena mataku ini kondisinya berbeda sama mata normal lainnya. Aku nggak ngerokok, nggak mau kena debu, nggak minum alkohol, biar nggak kering gitu, karena mataku aja udah kering, tambah operasi. LFX sama Polydex udah nggak dipakai lagi. Updatean penglihatan bulan pertama, mata masih sepet. Yang bikin kamu ngerasa ngantuk itu kalau mata kering, makanya kenapa pakai Hyalop itu untuk melembabkan. Bulan ketiga beneran udah nggak sepet, bisa beraktivitas dengan normal, udah nggak ngantuk-ngantuk lagi. Ngantuk kalau jamnya tidur kayak jam 10 itu ngantuk udah wajar ya. Nah, sekarang aku mau bahas masalah biayanya. Ini cuma prosedurnya aja tanpa obat dan untuk 2 mata. Pre-LASIK itu konsulnya 2,3 juta. Pre-LASIK yang bisa menentukan prosedur mana yang cocok untuk mata kamu. Prosedurnya untuk yang PRK itu 17,4, Femtolasik, lasik biasa itu 26,5, Smile Pro 32,4 juta. Dan harga tersebut termasuk kontrol pasca operasi hari pertama aja. Untuk kontrol 1 minggu dan termasuk obat habis sekitar 40 jutaan lah ya. Don't quote me on this, tapi harga yang aku sebutkan tadi adalah harga untuk case mata aku, dan itu harga di bulan Desember tahun 2024. Kalau kamu mau harga yang akurat dan tepat, tolong konsultasikan sendiri dengan rumah sakit pilihan kalian. Okay? Honestly, ini the best decision I've ever made.